Pernah kepikiran nggak sih siapa yang cetak paspor, cek bank, atau dokumen-dokumen penting negara yang kita pegang? Nah, di Indonesia ada satu pemain utama yang mungkin jarang kita dengar. Tapi fundamental bisnisnya itu sekeras baja. Namanya PT Jaswindo Tiga Perkasa, atau kita sebut aja JTPE. Kalau kita lihat sekilas ya, perusahaan ini kelihatannya luar biasa banget. Laba bersihnya meroket, performanya solid. Tapi kalau kita gali lebih dalam lagi laporan keuangannya, kita bakal nemuin satu teka-teki yang menarik banget buat dipecahin. Nah, ini dia pertanyaan besar kita hari ini. Kenapa laba yang ditulis di laporan bisa beda jauh banget sama uang tunai yang beneran masuk ke kantong perusahaan? Yuk kita bedah bareng-bareng misteri keuangan ini. Oke, kita mulai dulu dari dasarnya. Apa sih yang bikin JTPE ini bisa begitu dominan di industrinya? Ini bukan sekedar percetakan biasa loh. Jadi, fokus utama bisnis JTPE yang nyumbang lebih dari 91% pendapatannya itu ada di segmen dokumen sekuritas. Kita ngomongin soal produk-produk dengan keamanan tingkat dewa, kayak paspor, cek, dan surat berharga negara lainnya. Penting banget buat kita pahami, bisnis kayak gini tuh bukan yang semua orang bisa masuk. Perlu izin khusus dan regulasi pemerintah yang super ketat. Ini yang menciptakan semacam benteng pertahanan yang melindungi JTPE dari pesaing baru. Itulah yang kita sebut economic mode pertama mereka. Benteng pertahanan kedua mereka, teknologi. Lewat kerjasama dengan raksasa global, Topan, JTPE ini punya akses ke teknologi canggih yang susah banget disaingi pemain lokal. Jadi, mereka dilindungi regulasi plus unggul di teknologi. Lengkap kan? Sekarang kita lihat gimana kekuatan bisnis ini kelihatan di angka-angkanya. Soalnya, efisiensi JTP dalam mencetak laba itu, wah, patut diacungi jempol. Yang kita lihat di sini itu bukan cuma labanya naik, tapi efisiensinya juga makin jago. Margin laba kotor sama laba bersihnya sama-sama naik. Artinya, bahkan pas ekonomi lagi susah, JTP tetap bisa ngontrol biaya dan dapat untung lebih banyak dari tiap penjualan. Tapi angka yang benar-benar bikin kita wow itu imbal hasil ekuitas atau ROE-nya. Kalau kita setahunkan, angkanya bisa lebih dari 17%. Ini angka yang impresif banget dan jadi bukti kalau manajemennya pinter banget muterin modal dari pemegang saham buat jadi untung. Oke, sekarang kita pindah ke bagian favoritnya para value investor, neraca keuangan. Nah, disinilah JTPE benar-benar nunjukin kekuatannya. Di kalangan analis, neraca JTP ini punya julukan khusus, yaitu neraca benteng. Istilah ini bukan buat gaya-gayaan aja, dan sebentar lagi Anda bakal tahu kenapa. Coba deh, lihat perbandingan yang mencolok ini. Di satu sisi, mereka punya modal sendiri sebesar 1,19 triliun rupiah. Gede banget kan? Nah, di sisi lain, total utang bank mereka cuma sekitar 15 miliar rupiah. Jomplang banget perbandingannya. Hasilnya, rasio utang ke modalnya jadi super rendah. Cuma 0,01 kali. Artinya, perusahaan ini bisa dibilang hampir nggak punya utang. Di zaman suku bunga lagi tinggi kayak sekarang, ini tuh kayak punya benteng pertahanan finansial yang kokoh banget. Sampai sini ceritanya kayak dongeng ya. Perusahaan hebat, margin naik, neraca sekuat benteng, sempurna. Tapi, nah disinilah ceritanya jadi ada tikungan tajam. Ini dia inti dari teka-teki kita. Laba bersih yang dilaporkan itu hampir 169 miliar rupiah. Tapi uang kas yang beneran masuk dari operasional cuma 62 miliar. Loh, kok bisa? Ada selisih 100 miliar lebih yang seolah-olah menguap. Ini nih pertanyaan seharga 100 miliar rupiah. Kalau laba nggak jadi uang kas, terus perginya kemana? Jawabannya ternyata ngumpet di neraca. Dan inilah biang keladinya. Persediaan barang mereka, atau inventaris, itu melonjak gila-gilaan. Naik 66% cuma dalam 9 bulan. Jadi, uang kas perusahaan itu banyak yang nyangkut, berubah jadi barang di gudang yang nunggu dijual. Akibat langsungnya, setelah dikurangi biaya belanja modal, arus kas bebas atau free cash flow perusahaan malah jadi minus. Jadi, meskipun di atas kertas mereka untung besar, pada kenyataannya mereka justru bakar duit selama periode ini. Nah, pertanyaan ini membawa kita ke dua kemungkinan. Skenario bagusnya, JTPE lagi siap-siap buat dapat orderan super gede di masa depan. Mungkin mereka udah tahu bakal ada proyek besar. Skenario jeleknya, ini tanda-tanda manajemen persediaan yang kurang efisien. Kira-kira mana yang benar ya?
Oke, setelah kita bongkar semua kepingan puzzle-nya, sekarang waktunya kita tarik kesimpulan akhir soal JTPE ini. Kalau kita lihat dari sisi valuasi, dengan laba per saham yang disetahunkan sekitar Rp29, valuasi JTP ini bisa dibilang cukup wajar. Tapi investor perlu hati-hati banget, ingat sama masalah arus kas yang tadi kita bahas ya. Jadi, ringkasannya gini, di satu sisi kita punya perusahaan dengan benteng pertahanan bisnis yang solid banget berkat lisensi dan teknologinya. Tapi di sisi lain ada lampu kuning jangka pendek di arus kasnya gara-gara tumpukan persediaan itu. Ini pertarungan klasik antara kualitas bisnis jangka panjang melawan resiko operasional jangka pendek. Pada akhirnya, semua kembali ke pertanyaan ini. Apakah tumpukan persediaan yang masif ini adalah sebuah langkah investasi yang cerdas untuk masa depan, atau justru sebuah kelemahan yang bisa meruntuhkan benteng neraca mereka? Nah, kinerja perusahaan di kuartal-kuartal berikutnya bakal jadi jawabannya.